Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya. Allah meniup. Ini jangan salah faham. Ini contoh ayatnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh, ruh. Hembusannya itu menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kajian dari Abuya Ar-Razi Hashim, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur adh-dhati wa sirr as-sari fi jami' al-asma'i was-sifat wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aghlika wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu, ilika nusyur. Bapak, Ibu, Saudara mekana Allah, alhamdulillah kita masih dapat menikmati masjid. Nabi mengatakan, jika engkau melihat ada orang memakmurkan masjid, falyashhad lahu bil iman, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman. Ini bukan insya Allah lagi, ini dah pasti. Dan perbedaan utama antara munafik dengan mukmin adalah berjamaah di subuh hari. Dan kita Allah bangunkan. Siapa yang membangunkan kita? Allah. Kita membaca alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillahillazi ahyana kalau diartikan secara harfiah, terima kasih wahai yang mengembalikan hidup kami. Kalau kita enggak dikembalikan Pak hidupnya, ya ada yang mati ya disebut orang Covid kayak jantung apa, itu nama aja. Tapi sebenarnya itu adalah kudrah iradah Allah yang berlaku. Bapak Ibu Saudara makan Allah, tema kita tentang Nur Muhammad ya. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tema yang hari ini banyak orang menganggapnya bid'ah. Padahal ini adalah kajian ulama-ulama, baik yang pro dengan kajian-kajian ilmu qalbu yang kita sebut tasawuf, ataupun yang anti, baik ulama yang disebut salafi ataupun asy'ari sufi. Sebagai contoh, Imam Ibnu Qayyim tidak keberatan menyebut istilah ini dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Imam Ghazali, apalagi Imam Ibnu Athaillah Sakandari pengarang Hikam, apalagi imam-imam sebelumnya. Ada seorang imam yang lebih awal semasa dengan Bukhari dan Muslim bernama Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi ada dua Tirmizi. Imam Tirmizi pengarang Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi itu nama asli kitabnya Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis sahih menurut Imam Tirmizi. Tapi nama kecil beliau ya Abu Isa, nama kunyahnya, panggilannya. Ada Tirmizi kedua, ahli hadis, ahli qalbu, bernama Al-Hakim At-Tirmidzi. Sekampung semua mereka.
Beliaulah yang mengemukakan istilah ini di kalangan ahli hadis. Istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara makan Allah, masih ingat guru-guru kita dulu sering baca ayat Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masih ingat ya? Jadi Allah bertanya kepada semua ruh, wahai semua ruh, bukankah aku Rabb kalian? Lalu Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, murid Imam Salafi, mengatakan dalam sebuah riwayat yang dia nukil bahwa yang pertama menjawab itu adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nabi Muhammad ini disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat juga ulama kita, mungkin waktu khutbah kemarin Habib Ges membacakan ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bapak Ibu yang mulakan Allah, dalam hadis Imam Muslim ayat ini dijelaskan apa makna rahmat, siapakah rahmat itu, berapa jumlah rahmat itu. Ternyata dalam hadis Imam Muslim gamblang sekali, inna lillahi mi'ata rahmatin, Allah mempunyai, menciptakan 100 rahmat. Satu Allah ciptakan untuk dunia dari awal penciptaan makhluk di dunia sampai nanti kiamat. 99 di akhirat. Inilah makna hadis Nabi. Beliau mengatakan setiap nabi ada punya doa mustajab. Tetapi aku, kata beliau, khaba'tu, aku menyimpan dan menginvestasikan doaku supaya tidak dikabulkan di sini, tapi dikabulkan nanti di sana, di akhirat. Nabi Muhammad yang disebut rahmat bagi alam semesta, ternyata pancarannya bisa 100. Tadi hadisnya berapa? Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat 100 macam rahmat. Jadi dari dulu sebelum Nabi Adam dicipta, langit bumi dibuat, itu baru satu rahmat sampai kiamat. Suatu kali Nabi Adam ya duduk sendiri kesepian, Pak. Kesepian, ketiduran. Bangun tidur, karena Allah Maha tahu isi hati hambanya, kekasihnya, Allah kirimlah, Allah ciptakanlah dari dirinya sendiri tulang rusuk, terciptalah Sayyidah Hawa, kita sebut Siti Hawa. Langsung mau dipegang-pegang itu sama Nabi Adam, tapi belum bayar mahar. Karena itu alam surga, maka di surga yang paling berharga bukan emas, tapi mengirim salam kepada kunci surga. Siapa yang pegang kunci surga? Nabi SAW mengatakan, tidaklah dibuka, la yuftah babul jannah ala ahadin min qabli, tidak pernah dibuka pintu surga kepada siapapun sebelumku, termasuk Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam dicipta, jika belum ada Nabi Muhammad namanya disebut, itu nggak bisa dibuka. Akhirnya Nabi Adam melihat ke atas, Jannatul Firdaus itu di samping Sidratul Muntaha, luasnya tak terhingga. Dipandang ke langit, langit aras. Jadi langit itu ada dua, Pak. Ada langit yang di atas bumi, ada langit arash, disebut Illiyin. Baru dengar ya? Ada langit lagi di atas itu. Itulah makom para nabi-nabi nanti di sana. Ketika Nabi Adam memandang ke arash,
terlihatlah di singgasana aras itu. Jadi aras itu artinya singgasana, istana. Terlihat di situ nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam ketika ditanya oleh Allah, mana maharmu wahai Adam? Beliau bersalawat kepada yang ada namanya, Allahumma salli ala Muhammad, atau di riwayat lain sallallahu ala Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad, karena belum lahir fisiknya disebut Ahmad. Lalu dikatakan dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Al-Hakim ya, Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Musadrak, dan menurut beliau hadis ini sahih. Apa kata beliau? Allah bertanya kepada Nabi Adam, sedangkan Allah tanpa nanya sebenarnya sudah tahu. Ini hanya dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hei Adam, kenapa kamu bisa bersalawat kepada Muhammad? Kamu tahu dari mana Muhammad? Jawaban Nabi Adam, ya Rabb, ketika aku memandang ke langit arasmu, aku memandang di situ ada nama Muhammad setelah namamu. Maka aku pastikan, aku yakini pasti itu orang lebih mulia dariku. Lalu aku bersolawat kepadanya. Jadi lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Kira-kira lebih tua mana Pak? Secara biologis tua Nabi Adam, tapi secara nur lebih tua Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad itu wahai Adam, aku tidak pernah ciptakan engkau. Inilah makna karena Nabi Muhammad, Nabi Adam dapat rahmat. Kalau bukanlah karena salawat beliau kepada Nabi Muhammad, itu tidak sah pernikahannya, dan beliau tidak dibolehkan menyentuh Sayyidatuna Hawa. Tidak ada kita hari ini. Jadi faham kenapa kita harus salawat Bapak Ibu? Kalau kita faham ini, nggak mungkin salawat dikit, pasti salawatnya banyak. Berapa Pak salawatnya tiap hari Pak? 5 kali gitu ya, 5 waktu. Ya itu mah pelit itu. Orang-orang yang nanti paling gampang mengakses rahmatnya Nabi Muhammad SAW, itu orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi mengatakan, orang yang paling dekat kepadaku, aksarukum salatan alayya, yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Itu sebabnya ulama kita, guru-guru kita yang saleh, wali-wali Allah mulia, itu kalau salat tiap hari ada yang 313 minimal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000. Itu bukan pembatasan. Ini mereka mendisiplinkan dirinya sendiri, minimal aku zikir sekian. Ada yang berzikir 10.000, membaca salawat setiap hari. Ada yang setiap nafas naik turunnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantas nggak? Justru lebih pantas, lebih banyak dari itu. Kenapa? Darah ini mengalir itu karena ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita mundur lagi. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ketika orang menganggap Adamlah orang pertama, maka Nabi tegur orang-orang itu dengan hadis yang diringkas oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim, kemudian juga Imam Abu Nuaim dan lain-lain ya. Yang riwayat ini kita pakai riwayat Al-Hakim An-Naisaburi, bukan At-Tirmizi. Apa kata beliau? Nabi SAW bersabda, kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku telah diangkat menjadi nabi, sedangkan Adam belum tercipta
masih tanah dan air. Bisa kebayang Pak? Berarti Nabi Muhammad SAW sudah jadi Nabi, alam semesta belum dicipta. Beliaulah alam pertama yang dicipta. Oleh karena itu dalam kalam-kalam ilhami yang didapat oleh ulama-ulama kita, ada dialog Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Beberapa ulama mengatakan ini hadis. Saya teliti, ini bukan hadis yang bersambung. Ini hanya kalam-kalam ilhami. Apa kata Allah Ta'ala? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Yang disebut dalam hadis Bukhari, Kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah ada, tiada satu pun bersamanya. Rahasia, sangat rahasia. Lalu Allah mengatakan, fa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal, aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka popularitas itu cuma Allah. Karena Allah punya rahasia disebut kanz, kanzan makhfiyan. Aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk. Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya. Allah meniup. Ini jangan salah faham. Ini contoh ayatnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh, ruh. Hembusannya itu menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nur Muhammad, Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hadis kalam ilhami tadi semuanya ada di surat Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan Qul huwa. Kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu? Dalam tradisi bahasa Arab, kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti. Huwa artinya dia. Apa arti dia? Ini kata ganti. Allah nama yang zahir. Oleh karena itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah mengatakan, kalau ayat ini dimulai dari huwa, bukan Allah, seperti ayat kursi Allahu la ilaha illa hu, berarti huwa itu bukan nama ganti. Huwa itu adalah nama asli Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama zahir juga Pak, nama yang nyata. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Bapak kalau sebut dia dalam bahasa kita, maknanya mirip dalam bahasa Arab. Saya bilang dia, orangnya tampak enggak oleh mata? Ya. Tadi saya ngobrol sama beliau nih. Kita cerita tentang Habib Qais, beliau khutbah. Kelihatan enggak sekarang orangnya? Enggak, berarti tidak terlihat oleh fisik. Maksud dari kata dia, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan fisik, pendengaran fisik, semua yang berkaitan dengan indrawi. Itulah makna huwa. Oleh karena itu ulama kita yang ahli qalbu sepakat huwa nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera, mereka berzikir hu Allah. Ya, hu itu surat Al-Ikhlas itu Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Bid'ah enggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Ya, kalau ada sahabat kita yang mengatakan bid'ah, mungkin pensyarahan ini belum sampai kepada beliau. Kitab-kitab mengenai ini banyak. Al-Ibda ya, fi Madaril Ibtida, itu menjelaskan perdebatan ulama tentang
zikir hu boleh atau tidak. Setelah dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah, dibalas oleh yang lebih senior oleh Ibnu Taimiyah, nama Ibnu Athaillah Sekandari. Finalnya itu boleh, bahkan disyariatkan, masyru', begitu bahasa Arabnya. Jadi jangan terjebak di situ. Huwa itulah yang disebut kanzan makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Coba lihat Bapak Saudara makan Allah. Allah itu dalam surat Thaha berkata kepada Sayyidina Musa, "Hei Musa, innani anallah." Masih ingat? Ayat 14. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. Berarti Allah menyebut di sini nama zatnya dengan ana. Sesungguhnya akulah Allah. Maka Nabi Musa diperkenalkan oleh Allah dengan nama yang baru, Allah. Itu sebabnya orang-orang Yahudi memanggil Allah itu dengan panggilan El. Allah itu bahasa Arab, Pak. Dalam bahasa Ibrani El. Siapa yang menjelaskan ini? Ada tokoh orientalis dari Australia, tetangga kita, namanya Arthur Jeffrey. Bisa 19 bahasa, Pak. Tapi sampai mati dia nggak percaya Quran dari Allah. Meneliti Quran, meneliti hadis, tapi nggak percaya bahwa Al-Quran dari Allah. Emang hidayah itu nggak masuk ke akal, hidayah itu masuk ke kolbu. Jadi kalau Bapak ngaji diakal-akali, itu dalam pikirannya nolak terus tuh apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang. Maka kalau ngaji, jadikan akal itu tunduk kepada kolbu. Kolbu itu mainnya dengan rasa. Rasa yang dipakai oleh kolbu berbeda dengan rasionalitas yang dipakai oleh akal. Banyak ya teman kita nggak pernah merasakan khusyuk, dia bilang mustahil khusyuk. Dia nggak pernah coba, dia bilang nggak ada. Ya, sama kayak orang nggak menikah, nggak tahu nikmatnya malam pertama, dia bilang nggak ada tuh nikmatnya nikah. Mirip-mirip begitulah kira-kira. Bapak Ibu Saudara makan Allah. Jadi ketika disebut huwa Allah, huwa itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu Allah mengenalkan dirinya menjadi Allah. Nah, proses dari huwa ke Allah ini panjang. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah meniupkan dari ruhnya. Tiupan inilah yang disebut dengan tiupan yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad itu cahaya yang terpancar darinya disebut cahaya Nur Muhammad. Begitu ulama kita menjelaskannya. Inti dari Ahmad itu adalah nurnya. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah memandang ke sentral jiwamu. Apa sentral jiwamu? Yaitu qalbu. Qalbunya Ahmad adalah Nur Muhammad, maka Allah pandanglah nur itu. Pernah enggak Bapak Ibu saudara makan Allah, waktu dulu kita sekolah, kita dipelototin oleh guru kita, keringetan enggak? Keringetan ya? Atau kita baru jatuh cinta dengan seseorang, terus kita dipelototin nama dia, beradu mata, keringat dingin, Pak. Yang pernah jatuh cinta, ya, mau jatuh cinta lagi nggak, Pak? Ya, jatuh cinta tuh enak tapi capek, ya, capek di jantung itu, deg-degan terus, ya. Tapi enak, Pak ya. Kayaknya mau coba lagi nih. Berkeringat. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ruh, sang peniup, memandang kepada hasil tiupannya yang bernama nur itu,
berkeringatlah nur itu, meneteslah dari nur itu yang disebut 124.000 tetesan. Itulah rahasianya, filosofinya, hikmahnya, kenapa jumlah para nabi dan rasul 124.000. Hadis Imam Al-Hakim juga itu. Kok bisa 124.000? Ya ini dalilnya, dalil rohaninya, dalil zawq qalbiyahnya. Yang Allah pandang apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi, sudah dipandang oleh Allah. Itulah kenabian beliau. Inilah yang dikatakan beliau, aku sudah jadi nabi sebelum Nabi Adam. Inilah kata-kata dari Allah SWT, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Alam pertama itulah bernama alam, ya, tetesan itu, alam nur itu. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu yang melakukan Allah, saudara, semoga kita termasuk bagian ini ya. 124.000 itu kan semua semua nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad mengatakan la nabiyya ba'di, tiada nabi lagi setelahku. 124.000 itu masih ada enggak? Masih. Tapi pangkatnya sekarang bukan seorang nabi. Pangkatnya adalah seorang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi kalbunya itu warisan dari kalbunya para nabi. Inilah makna hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi nabi. Saya mau tanya Pak, kalau saya sebut kepada anak saya, kamu pewarisku, dia berarti keluarga saya enggak? Dia lahir dari tulang sumsum saya yang dititipkan Allah ke rahim pasangan kita. Lahirlah anak itu, secara biologis dia berhak menerima waris biologis, waris fisik. Begitu juga siapa yang kecipratan nur ini, dia disebut pewaris para nabi. Dialah sebenarnya keluarga nabi. Inilah makna hadis Nabi ketika ditanya, bagaimanakah cara salawat kepada engkau hai Muhammad, hai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah hai sahabatku, ya Allah sampaikan salam, rindu, sayang, cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi siapa keluarga Muhammad? Terbagi dua, ada keluarga nasab, ada keluarga sanad. Siapa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua. Ini kan enggak Habib semua nih. Habib paling Habib guys doang ya enggak? Ya. Habib fulan, ya. Mereka dapat kemuliaan menjadi Habib. Bapak menyesal enggak? Protes enggak kepada Allah? Kok enggak terlahir sebagai Habib? Protes enggak, Pak? Enggak boleh protes kita. Ya. Kenapa dia terlahir sebagai Habib, kenapa kita tidak? Itu ada rahasianya di alam tadi. Kenapa hari ini ada orang beriman, ada yang tidak? Itu rahasianya di sana semua. Kenapa orang sekarang ada yang jadi ulama, ada yang menjadi ubaru? Ya, Bapak ini ubaru Pak ulama? Ubaru ya, ubannya baru tumbuh maksudnya. Kenapa? Itu rahasianya di sana semua. Di sana semua Pak. Ketika Allah memandang kepada Ahmad Nur Muhammad ini, yang dipandangkan nurnya. Nur ini kalau menetes ke dalam kalbu kita, makanya orang-orang ini akan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan rindu kepada yang meniupkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan ini yang tak terhingga, ya, nggak ada habis-habisnya itu. Inilah makna dari
Surat Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa orang terjemahkan gak ada efeknya, Pak. Apa terjemahan biasa? Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wah, itu mah biasa terjemahannya. Kita terusin. Menyembah itu artinya menjadikan diri kita budaknya, menjadikan diri kita manut kepadanya. Bapak, maukah mengikuti seseorang yang kita nggak kenal dia? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Ya, gue nggak kenal, ngapain ikut, kan gitu. Yang saya ikuti, yang saya kenal bahwa dia mempunyai wibawa kepemimpinan, wibawa apa tertentu lah. Kalau nggak kenal, untuk apa? Maka makna liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas, ini saya sering sampaikan, mengatakan ya'budun artinya mengenal aku. Tidaklah aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Orang kalau kenal Nabi Muhammad baru mencintai Nabi Muhammad. Orang kalau kenal Rabbu Muhammad, pencipta Nabi Muhammad, baru menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita karena memandang kekasih kita, pasangan kita, kita jatuh cinta kepadanya, lalu kita siap bersamanya, kita siap menghabiskan apa yang kita punya untuknya. Ini nggak kenal Allah, pantas susah tahajud. Nggak kenal Allah, pantas susah baca Quran. Nggak kenal yang nurunin Quran, gimana menikmati surat cinta dari Allah? Setiap Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, itu panggilan cinta, Pak. Hei orang-orang yang percaya kepadaku, itu panggilan cinta itu. Ini tanya nih bapak-bapak yang dulu belum ketemu handphone, jatuh cinta dulu, kirim surat sama kekasih. Gimana, Pak? Surat, baca suratnya gemetar nggak? Gemetar. Ibu-ibu tanya di belakang, dapat surat cinta pertama bisa nangis loh. Disimpan rapi-rapi di lemari. Kalau supaya nggak ketahuan sama orang tua, disimpan ya di bagian tertentu. Nggak bisa juga, kata ustadz kita, disimpan di hati, ustadz. Ya, begitu. Kalau kita bisa menghargai surat cinta dari kekasih fisik, kekasih biologis, sedemikian rupa, kenapa tidak bisa menghargai surat cinta ini melebihi itu? Ini kan aneh. Berarti nggak kenal kepada yang mengirim surat cinta. Karena tidak kenal, apa yang terjadi? Kita meremehkan surat itu. Bapak Ibu Saudara makan Allah, ini baru sekelumit kita cerita tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak itu dapat tuh pancarannya, makanya bisa sholat subuh di sini, mau bangun, dapat kepercik, Pak. Cuma kepercik bagian keberapa saya nggak tahu. Itu yang ahli Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad yang paling utuh, yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Hanya beliau berdua lah yang mengerti. Ini nih kita pancaran keberapa ini? Kalau emang ada, kalau enggak zombie, Pak. Zombie, Bapak tahu zombie? Nah, ini yang disebut Khawarij di zaman Rasulullah. Dia sholat sama kita tapi ganasnya bukan main. Ya, beda sama dia kafir. Ya, beda dengan amalannya musyrik. Berpakaian agama, tapi Nabi mengatakan Al-Quran yang dia baca tidak tembus sampai ke dadanya. Gak dapat nur deh. Gak dapat nur. Maka dulu guru kita mengatakan orang-orang yang gak dapat nur ini la naura fi wajhi, di wajahnya tidak ada ketenangan. Maka inilah, ini penutup untuk pengantar dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa,
Dalam hadis Imam Muslim itu dibaca ketika mau berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, atau dibaca saat sujud salat sunat. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, tumpahkanlah nurmu ke dalam kalbuku. Wa fi sam'i nura, ke dalam pandanganku. Wa fi pendengaranku, ya, basari, pandanganku. Dagingku, tulangku, darahku, di depanku, di belakangku, kanan kiriku, atasku dan bawahku. Artinya kelilingilah kami dengan nur. Amalkan itu Pak, nggak usah pakai bahasa Arab. Kalau hafal bahasa Arab, alhamdulillah. Ketika berangkat dari rumah ke masjid, mau pakai motor, mau jalan kaki, lebih afdol kalau masih di komplek ini jalan kaki. Karena setiap langkah itu bumi ngomong. Cuma Bapak kan nggak dengar. Kalau Bapak dengar nggak jadi berangkat ke masjid, dikira hantu. Apa kata si bumi? Si tanah ini mengatakan ke tanah di sampingnya, saksikan wahai tanah di sampingku, aku sedang diinjak oleh orang punya nur. Dan ini dikatakan dalam banyak hadis Nabi SAW. Aku diinjak oleh orang yang berzikir kepada Allah, yang ingin berangkat ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah rumah yang dijadikan masjid Allah. Beruntunglah tanah-tanah yang diinjak oleh orang-orang yang menjadi hamba Allah. Mari kenal Allah, karena itulah inti pewaris dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah 40 menit, Ustaz. Udah, tadi dipesenin belum 40 menit ya. Tafadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya atas materinya. Dari para jamaah, hari ini ada yang bertanya tentang mengenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buya. Dalam. Alhamdulillah. Cukup dalam, Ustaz. Alhamdulillah. Ini kajian seperti ini menurut hemat saya jarang, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini juga Ustaz juga, saya barusan bicara sama dia, memang kalau dakwah itu macam-macam, Ustaz ya. Ada penyemangat, nah, macam Buya ini kan dalam nih. Menurut saya ya itu tadi Buya katakan tadi, orang yang suka mengkafir-kafirkan, membid'ahkan itu kan banyak ya. Di sini juga ada, Ustaz. Tuh, korban ya. Di sini ada, Ustaz. Enggak, ini saya hanya nyampaikan. Di sini ada, Ustaz. Yeah. Sebenarnya kalau kalimat kurban, iya juga sih. Iya juga sih, Ustaz. Iya, iya. Cuman tadi yang Buya katakan tadi, apa ya? Ya kita kan sebagai pemeluk agama, kita kan harus menerima aja, Ustaz. Jangan penuh emosi kan. Karena kadang-kadang kalau kita balas lagi kan kurang baik. Yeah. Ya apalagi ya, seperti saya kan orang sudah berumur juga, Ustaz ya. Jadi ya cukuplah mengangguk-angguk kepala. Yang penting satu Ibu ya, ilmu yang saya dapatkan itu bertambah terus setiap hari. Pertanyaan saya, Ustaz, Pak Buya, yang saya katakan ini tadi, orang-orang yang suka membid'ahkan itu, tapi saya lihat jarang melihat mengaji, tapi nggak tahu lah ya, mungkin bisa aja dia di Google dan lain sebagainya. Pertanyaan saya ini, orang yang selalu melihat Google itu, dia ambilnya dari sumbernya dari situ aja. Terus kadang-kadang berargumen di WA. Ya. Ini seperti apa, Bu ya? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak berguru langsung kepada ahlinya tidak mendapatkan satu benefit rohani yang disebut dalam hadis Abu Dawud. Apa kata Nabi? Nadrallahu mra'an. Allah beri nadrah. Nadrah ini nama lain dari nawwara. Allah beri cahaya yang memancar di wajah.
nadhar lamra'an, Allah akan pancarkan cahaya lewat wajah seseorang, sami'a maqalati, yang mau berguru langsung mendengarkan hadisku. Orang Arab dulu kalau menyebut sami'a itu nggak mungkin online, nggak mungkin lewat Google, mesti berguru ke ahlinya. Nggak mungkin. Kenapa? Dulu disebut sama pasti hadir. Itu sebabnya Imam Syafi'i dulu tidak terima persaksian orang yang hadir di konser-konser musik yang musiknya ada kefasikan, ada penampilan orang buka aurat, ya, bukan lagunya sebenarnya oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Sami'ah, begitu kalimatnya, karena dia hadir. Mendengar itu dulu nggak mungkin lewat MP3. Jadi dulu orang mendengarkan musik, melihat para seniman-seniman musik itu dulu, dia sudah bermaksiat lahir batin. Bapak masih ingat kalau yang pernah ke Mesir, di Mesir itu ada tari perut, kebuka, ditonton itu Pak. Imam Syafi'i mengatakan orang yang nonton begitu gak diterima persaksiannya. Kalimat bahasa Arabnya sami'ah, karena sami'ah artinya dulu pasti offline, pasti ketemu langsung, tatap muka. Itu sebabnya juga ya dalam hadis ini, orang yang tidak mendengar langsung, nggak ada nur Pak di wajahnya, lihat aja, nggak ada nadrah, nggak ada nadrah. Semakin dia tambah ilmu itu masuknya ke otak. Otak ini bekerja dengan akal, sedangkan hidayah masuk ke kolbu. Beda tuh. Siapa yang mengatakan ini? Imam ahli hadis, ahli kolbu, Imam Abu Hafs As-Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Makanya banyak orang berilmu belum tentu dia punya hidayah di kolbunya. Kalau itu yang terjadi, tambah ilmu tambah sombong. Jadi kalau dengerin kajian di YouTube, di TV-TV online, TV-TV satelit, apa yang terjadi? Wah, ini bahan nyalahin orang masjid nih. Setiap kali ngaji, wah ini bahan nih, wah ini bahan. Ketika dapat link-link di Google, link-link di YouTube, wah share di grup, ini bisa untuk membantah bid'ah yang ada di masjid. Jadi niatnya selalu untuk orang, bantah orang, bantah orang, bantah orang. Yang suka bantah dari dulu siapa? Dari semenjak alam semesta dicipta, iblis. Ya, yang suka bantah itu iblis Pak. Yang suka bantah itu iblis. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika ada orang membantah Nabi, i'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad. Muhammad, kamu berbuat adil lah. Loh, ada orang berani ngomong ke Nabi, engkau bertakwalah hai Muhammad, berbuat adil lah hai Muhammad. Apa kata Nabi? Akan muncul dari orang ini, akan muncul dari kelompok dia, sekelompok orang yang jika baca Quran dan Sunnah, padahal dia lancar baca Quran dan Sunnah, link-linknya lancar Pak, tapi tidak tembus imannya ke dalam kalbunya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Wah, ini yang berat ini. Jika engkau bertemu mereka, maka kalimatnya gimana cara terjemahan ini Ustaz? Faqtuluhum, bunuh mereka. Loh, berat. Oh, ternyata ini hadis namanya hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan. Jika diperintahkan oleh pimpinan negara kita perangi orang itu, kita wajib perangi. Sama dengan hadis mengenai penghina Rasulullah, jika itu ditetapkan oleh pemimpin boleh, baru boleh, nggak boleh ustadz yang mengatakan. Jadi misalnya nih Bapak nih kan dapat meme sekarang, aku penggal lehermu wahai penghina Nabi, itu orang jahil, nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Hadis mengenai memenggal, membunuh orang penghina Rasulullah SAW, hadisnya cuma hasan. Dan ini bertentangan dengan kisah Nabi waktu di Taif. Nabi dihina, bukan lagi dibuat gambarnya, dihina, dilempar di Taif. Apa kata Nabi? Hancurkan Taif atau selamatkan Taif? Selamatkan ya Allah, semoga keturunan mereka beriman kepadaku.
Jibril datang, apa kata Jibril? Ya Muhammad, maukah engkau aku hancurkan negeri Taif? Satu kali tiup, satu kali kibas, habis Taif, Pak. Karena Jibril punya sayap, sayapnya dibuka, ketutup langit dan bumi, tinggal dikibas. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Di sini saya tahu, tambah mengenal sosok Nabi Muhammad, ternyata beliau lebih berkualitas tinggi dibandingkan Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? La ya Jibril, nggak boleh ya Jibril. Kenapa? Nabi Muhammad itu induk alam semesta. Karena beliaulah Adam ada, alam ini ada. Kalau seorang ibu, maukah anaknya dibunuh? Maukah Pak? Anaknya dibunuh? Nggak mau. Nabi meskipun melihat anak-anak rohaninya ini, pancaran-pancaran dari dirinya ini, belum kenal dia, beliau nggak bilang hancurkan ya Allah, enggak. Itulah orang tua sejati, orang tua rohani Nabi Muhammad SAW. Ya, Jibril nggak sabar Pak, pantas toh Jibril nggak jadi nabi di sini. Ya, udah mulai faham siapa Nabi Muhammad SAW. Maka saya tanya kepada orang yang ingin menggal pembuat karikatur Nabi, ente jangan kira saya tidak emosi. Saya emosi dengan orang yang buat karikatur Nabi. Bahkan yang bilang orang tua Nabi di neraka aja mau saya bunuh. Tapi kita nggak boleh membunuhnya. Kenapa? Seandainya itu ada di depan Nabi, Nabi tidak akan membunuh mereka. Nabi hanya akan mendoakan mereka. Jadi jangan beragama dengan emosi, dengan hawa, dengan syahwat. Beragamalah dengan nur itu. Saya kalau tiap bahas tentang itu Pak, suara naik. Tapi kolbu bilang turunin lagi, turunin lagi. Ada ustadz bilang orang tua Nabi masuk neraka. Aduh, kebakar kita Pak. Apalagi yang keturunan Rasulullah kayak Habib Ges, Habib Lutfi, Habib. Perasaannya gimana Pak? Kakek ente masuk neraka gitu. Anak neraka, cucu neraka, kira-kira gimana? Nggak punya perasaan mereka itu. Oh, hadisnya sahih. Iya, ini hadis sahih secara sanad, matannya tidak. Ilmu hadis itu bukan hanya ilmu tahu ini sahih tidak sahih, tapi juga ilmu tentang matannya. Ilmu matan hadis, wajib belajar akidah. Maka ciri-ciri orang yang menyimpang dari ahlus sunnah, membaca hadis tidak dengan kaidah akidah ahlus sunnah, fikih ahlus sunnah, dan ilmu tasawuf ahlus sunnah. Menyimpang dari itu, jadinya kayak mereka itu kurang ajar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Tad? Udah Tad? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita tanyakan dari akun YouTube An-Nabawi TV Ustaz. Jadi ada yang menyimak sekitar 70 situs yang nyimak streaming ini. Ada yang bertanya, Buya, bagaimana kiat dan syarat supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kiat mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu syafaatnya macam-macam. Ada syafaat spesial, ada syafaat global. Mau yang mana? Spesial apa global? Kalau yang global, pemaksiat aja dapat. Ada di kolbunya cinta Nabi, dapat Pak. Bahkan orang yang mati belum sempat syahadat, di kolbunya ada ingin mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sekarat Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Cuma kita kan nggak melihat alam rohani. Bapak kalau bisa melihat alam rohani, Bapak bisa lihat tuh orang-orang yang kata kita kafir, tapi sebenarnya dia udah lama mencari tentang sosok Nabi Muhammad. Dia itu Allah selamatkan itu. Ya, ada orang yang pakar di sini, bisa pulang pergi Pak ke alam itu. Cuma kita nggak boleh buka rahasia ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syafaat yang global. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Hadis ini sahih. Pertolonganku
juga didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat, bahkan kabair, dosa terbesar. Sebutkan dosa paling besar Pak di dunia selain syirik, dia dapat. Jadi kalau dosa aja bisa, apalagi cuma beda faham sama kawan, cuma karena beda faham hilang rahmat Allah bagi kita, ya, langsung jadi ahli nar karena cuma bid'ah. Tapi ada yang spesial. Siapa yang spesial ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Aulan nasbi aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling spesial nanti di sampingku, yang aku cari mereka nanti adalah mereka-mereka yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Tadi saya sudah sampaikan Pak, salawat dan salam itu mesti kenal dulu, baru berasa, baru Pak kecanduan. Kalau kita udah senang sama seseorang, kita telepon terus, kita tanya kabarnya, ya, itu dia. Maka bersolawatlah kepadanya. A'rif nabiyyak summa salli wa sallim alaih. Kenali nabimu, lalu salawat dan salamlah kepadanya. Itulah hakikat daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti banyak. Dan ini jaminannya Rasulullah, bukan Ar-Razi, ya. Kalau saya nggak bisa menjamin, tapi kita punya sanad kepada sang penjamin. Nabi mengatakan kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad terputus kecuali sanadku. Dan ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafadhal. Kalau syaratnya apa Ustaz? Syarat kan tadi ada kiat dan syarat. Kalau syaratnya Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi aw nafsihi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan khalis itu membuang selain Allah dari kalbunya, itu dia. Ini yang disebut min qalbihi, syaratnya dari kalbu. Di riwayat Imam Al-Hakim dia katakan, ya, yusaddiq qalbuhu ala lisanihi wa lisanuhu ala qalbihi. Si kalbunya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan kalbunya. Itulah zikirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah. Apa arti ilah? Tiada yang berhak dicinta, disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi adalah orang yang paling menyembah Allah, karena beliau yang paling mengenal Allah. Jadi syaratnya cuma satu, kenalilah Allah, kenalilah Rasulullah. Jadi kita dengan syafaat itu tergantung seberapa kualitas pengenalan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita seringkali misalkan nih kesiangan subuh lah gitu ya. Ini gua gara-gara setan. Jadi seolah-olah setan itu lebih hebat dari kita gitu. Karena kita dikalahkan oleh setan. Kan sebetulnya tidak begitu menurut saya. Yeah. Pertanyaannya adalah sebetulnya nur yang ada pada kita ini dengan kekuatan setan itu seperti apa sebetulnya? Yeah. Karena kita seringkali tuh nyalahin setan sehingga yang ada nyesel. Kan mestinya ya Allah, kenapa saya tidak bisa bangun subuh? Betul. Artinya dosa apa? Jadi kan lebih manfaat ketimbang nyalahin setan. Karena setan disalahin malah ketawa-ketawa aja, kata setan bukan gua, dasar lu aja malas kali. Iya. Bagaimana memahami antara tadi kan nur kita ini kan kelasnya kelas mana kita nggak tahu nih. Iya. Cuma seperti apa supaya kita tidak merasakan walaupun misalkan terlambat subuh, yang namanya terlambat kan jarang-jarang, bukan tiap hari gitu kan. Nah bagaimana kita merasakan supaya walaupun terlambat kita nggak merasa sedih lah gitu. Iya, masih ada hiburannya. Syukran. Assalamualaikum pengen dihibur Pak ya. Iya. Terkadang ada orang yang udah bertahun-tahun selalu on time subuh, bahkan in time subuhnya. Terbersit di hatinya, kayaknya di komplek ini aku yang paling beriman, aku yang paling soleh. Allah karena sayang sama orang ini
nggak dikembalikan rohnya ketika azan, supaya ketika bangun kesiangan dia mengatakan, ya Allah, ternyata inilah yang dirasakan oleh tetanggaku yang tidak bangun subuh. Berarti alarmku tidak berefek, doa-doaku tidak bekerja. Ini adalah mutlak pemberianmu. Di situ dia bersyukur, Pak. Setiap hari besok dia mengatakan, ya Allah, tolong bangunkan aku. Jadi ada perasaan harap-harap cemas yang buat dia merasa dirinya merasa hina di hadapan Allah. Inilah makna hadis qudsi, hadis sahih. Apa kata Allah? Ya ibadi, fa illam tuznibu. Hai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, tidak merasa hina di hadapanku, tidak merasa lemah di hadapanku, aku akan datangkan generasi baru yang mereka merasa berdosa. Jadi dosa itu merasa apa enggak, itu aja. Banyak orang berdosa apa enggak merasa. Lalu mereka minta ampun kepadaku, lalu aku ampuni mereka. Untung, Pak, ketika bertahun-tahun on time, ada perasaan itu. Karena ada sebuah hadis. Ini hadis bukan untuk orang tapi untuk kita. Apa kata Nabi? 2 sholat yang berat bagi orang munafik, yaitu al-isya was subuh, isya dan subuh. Hadis Bukhari. Akhirnya setan bilang, tuh tetanggamu munafik loh. Jadi setan ini jangan salah, Pak, setan itu pernah berdebat dengan Allah. Jadi ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi. Nggak cukup dengan ilmu-ilmu kita yang standar. Bapak ini misalnya udah jadi kiai, itu setannya punya ilmu di atas kiai itu. Lalu gimana? Kita harus punya perangkat senjata yang bisa menaklukkan itu. Masih ingat kisah Nabi Musa? Nabi Musa didatangi, hadis Sahih Bukhari, didatangi oleh Adam. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah. Oh belum kali ya, ini kan baru yang kedua ya. Apa kata iblis? Hei Musa, ente kan kalimullah, orang yang dialog dengan Allah. Ya, bilang dong ke Allah, aku mau tobat nih. Iblis pernah kepikiran mau tobat, karena iblis udah ditunjukin neraka itu kayak gimana, Pak. Iblis loh ya. Jadi iblis aja kepikiran mau tobat, masa orang maksiat gak pikiran tobat? Lalu apa kata Musa? Bertanya Musa kepada Allah, lalu Allah sampaikan kepada Musa, sampaikan itu kepada iblis. Ya? Hei iblis, apa? Jika engkau ingin tobat, maka revisilah pembangkanganmu itu. Gimana cara merevisi pembangkangannya? Tuh, di sono tuh ada kuburan Adam, kakekku, tolong sujud kepadanya. Kira-kira jawaban iblis apa, Pak? Ogah gua. Dia hidup juga nggak mau sujud, apalagi udah bawa tanah. Tambah kufur, Pak. Inilah pribadi iblis. Jadi orang-orang yang iblisiyah ini, pewaris iblis, ngaji bukan nambah iman, nambah kufur. Ngaji bukan nambah rendah hati, nambah sombong. Apa kata si iblis waktu Nabi Adam masih hidup? Ana khairu minhu. Aneh kan lebih baik dari dia. Jadi kalau kita berani nih ngomong, Bapak mau ahlus sunnah, mau nggak ahlus sunnah? Bapak nih udah ngaku ahlus sunnah, terus merasa lebih baik daripada orang yang nyala-nyalain. Iblis juga itu. Jadi kita nggak boleh merasa itu meskipun kita benar. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Siapa yang berdebat, meskipun dia tahu dia benar, dia tinggalkan perdebatannya. Allah taruh dia di tengah-tengah surga. Wasatil jannah. Tapi dia tahu dia benar. Orang ngajak debat, dia nggak mau debat. Kalau tadi udah debat duluan, maka Allah taruh dia di tempat paling tinggi, yaitu Firdaus. Kenapa? Karena debat itu adalah karakter iblis yang jahil kepada Allah. Dia memandang Nabi Muhammad Adam, tapi dia tidak kenal nur yang ada di wajah Nabi Adam. Nur apa itu? Nur Muhammad. Tiupan Allahu Ahad itu ada di wajah Nabi Adam. Iblis gak bisa lihat itu alim atau jahil. Yang ini gak akan bisa ditembus oleh iblis, Pak. Iblis
minta izin kepada Allah, ya Allah tolong izinkan aku mengakses kolbunya manusia. Apa kata Allah? Enggak diizinkan ente. Tapi ente punya cara, tidak langsung. Caranya apa? Tajri majrad dam. Kamu diizinkan mengakses lewat darah, tapi nggak boleh langsung ke jantung, karena jantung berhubungan dengan kolbu. Tapi karena darah itu nanti mengalir, berputar di dalam kolbu, inilah orang kalau tidak membersihkan kolbunya, kolbunya menjadi kolbu iblis. Itulah yang nanti kalau dibiarkan Pak pribadi ini merasa lebih, nanti lama-lama dia berani nyalain orang, bahkan bunuh orang yang beda sama dia, bahkan ngebom orang yang beda faham sama dia. Nanti di akhir zaman, ini kan akhir zaman sudah, mereka akan menjadi tentara Dajjal. Inilah yang masuk dalam imajinasi para pembuat seniman-seniman itu, jadi zombie. Zombie itu adalah karakter dari atba'ud Dajjal. Nggak ada iman di kolbunya. Hati-hati Pak. Ya, maka pandanglah kolbu itu, bersihkan tiap hari. Jadi kalau mau istighfar, nggak hanya istighfar zahir, istighfar kolbu. Kalau kita udah masuk istighfar kolbu, siapa aja ngomong kita dengerin, siapa yang ngajar kita dengerin, khotibnya nggak menarik tetap kita doain. Tapi kalau iblis bersarang di kolbu lewat darah itu, karena dia bisa menguasai darah di mata, dia akan bilang, khotib bodoh, gitu Pak. Mulai itu, walaupun Bapak ini ahli sunnah aswaja katanya, kolbunya sudah jadi kolbu setan. Jadi jangan heran banyak nanti dai-dai yang katanya berpakaian aswaja ahli sunnah, tapi kolbunya sudah kolbu iblis. Apalagi yang bukan ahlus sunnah. Semoga Allah melindungi kolbu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Khalas. Ya. Ya. Enggak tahu nih, terserah Pak antum aja deh. Bulan depan aja lagi Pak ya. Taib. Ini ashabul yamin ini ya. Orang kanan saya Pak. Nanti Bapak harus pindah ke sini Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada waktu awal tadi Pak Ustadz menjelaskan atau mempertanyakan berapa kali sehari berselawat, terus ada orang bilang sekian puluh, terus lalu ya minimal ada yang 300, ada yang 1000, malah ada yang puluhan ribu. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebetulnya kalau ada ustadz-ustadz pernah ceramah di sini ya, bahwa Allah itu sebetulnya tidak senang yang berlebih-lebihan. Itu yang pernah saya ingat. Terus yang kedua kali, kalau orang merasa, wah saya kalau selawat bisa sekian puluh ribu, itu kan menimbulkan kesombongan. Padahal sombong itu juga sebetulnya dilarang. Tunggu dulu Pak. Apa? Bapak tahu dari mana orangnya sombong? Lo kan misalkan dia pas kumpul-kumpul, Pak, misalkan ini apa namanya? Itu namanya suudzon, buruk sangka. Itu nggak boleh. Ya, tapi dia kan terus menyombongkan diri. Oh saya kuat sekian, bisa kan itu kan menyombongkan diri. Belum tentu. Oh belum tentu. Ya ini kan namanya aja penilaian saya, karena itu suudzon namanya. Ya itu kan namanya kan berlebih-lebihan. Enggak. Terus itu misalnya karena asiknya berselawat, akhirnya dzikir la ilaha illallah itu lebih sedikit daripada selawatnya misalnya. Ini pertanyaan. Saya ingin penjelasan aja, bukan saya ini terus
terus suudzon itu enggak. Tapi ini kan kenyataannya kalau orang mengatakan oh saya kuat sekian, itu kan namanya sombong. Walaupun ini mungkin dari mata Ustadz, oh itu sampean suudzon, dia sebetulnya enggak sombong. Nah, walaupun memang enggak sombong ya, mungkin ya seolah-olah ada yang orang menilai wah dia sombong. Padahal baik. Ya hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 2 kali membacakan hadis di sini. Nabi berkata, yang paling dekat kepadaku, yang paling utama spesial nanti di akhirat, aktsarukum, coba terjemahin Pak, salatan alayya. Yang paling aktsar, yang paling berlebih, itu terjemahan harfiahnya Pak. Yang paling berlebih sholawatnya kepadaku. Berarti melebih-lebihkan angka boleh enggak? Itu disunnahkan, bukan bid'ah itu. Kalau saya ngeliat Ustadz nih baca Quran bilang saya sehari khatam, apakah saya bilang dia sombong? Itu setan yang mewaswaskan kepada saya, ente sombong ini ya. Paling-paling orangnya terjebak pada ujub. Apa arti ujub? Dia kagum dengan amalnya. Itu paling banter Pak, nggak lebih dari itu. Kalau sombong sih enggak. Masa orang zikir sombong? La ilaha illallah dan salawat itu adalah akhir dari kesombongan, habis di situ. Orang kalau bilang Allahumma itu secara rohani habis sombongnya. Karena Allahumma Bapak udah nggak ada lagi sebenarnya. Ya Allah, saya ini bukan hamba yang pintar, bukan hamba yang hebat. Itu makna Allahumma. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang banyak sholawat, jangan kita tuduh begitu. Itu was-was kita aja. Ya, itu was-was kita. Ya. Perasaan kan gitu. Perasaan apa kenyataan itu kan beda. Nah, ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suudzon lagi. Nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suudzon di kolbunya, saya khawatir su'ul khotimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah Pak. Ini sudah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah, itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang itu. Ya. Jadi mohon maaf ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya, semoga Bapak tambah rajin sholawat. Ya, saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Nabi Pak, aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu sholawatnya kepadaku. Sampai datanglah Ubay bin Ka'ab kepada Nabi. Apa kata Ubay? Wahai Rasulullah, saya jadikan sholat kepada engkau cukup 1/4 ya. Apa kata Nabi? Ya boleh. Kalau setengah gimana? Boleh. Kalau 2/3 gimana? Bagus. Kalau semua bagaimana? Top, hai Ubay. Apa kata Nabi? Apa kata si Ubay? Dengan demikian wahai Rasulullah, aj'al salati kullaha lak. Aku jadikan salawatmu untukmu semua. Maka amalannya Ubay yang hafiz Quran, setiap nafasnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan enggak sahabat Nabi ini? Abu Hurairah zikir 12.000 tiap hari, berlebihan enggak? Dan itu ditulis dalam kitab. Jika itu berlebihan, Abu Hurairah lah yang pertama berlebihan. Ali Zainal Abidin, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salat 1000 rakaat tiap hari. Berlebihan enggak itu? Ya? Utsman bin Affan sehari 8 khatam. Gimana ceritanya itu? Kita coba sehari paling bisa 2 khatam. Utsman bisa 8 kali khatam. Kecepatan otaknya di atas rata-rata itu Pak. Coba tanya sama hafiz Quran, dia paling mengerti masalah itu. Cuma hafiz Quran yang mengerti 8 khatam bisa sehari. Saya udah ketemu sama orang begitu, jadi bisa paham.
Dibantah sama teman kita waktu itu, ente berlebihan, sama kayak Bapak ngomong tadi. Bukannya dalam hadis Nabi melarang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Artinya sehari 10 juz, 10 juz, 10 juz, 30 juz. Ini kalau ngomong fikih jadi kenceng lagi nih ya. Itu pada ketawa tuh Pak. Apa kata Nabi SAW? Tidak paham Al-Quran orang yang khatam kurang dari 3 hari. Itu Nabi lagi ngomong sama siapa? Abdullah bin Amr Abdul As, anak muda. Maksudnya ente nggak paham kalau baca lebih banyak dari 10 juz tiap hari, ente gitu. Nabi nggak ngomong ke Utsman. Lebih mulia Utsman atau Abdullah bin Amr? Saya mau tanya Pak. Utsman. Jadi ketika Nabi ngomong tidak faham Quran orang yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari, itu Nabi berarti nggak ngomong ke Utsman, karena Utsman nggak mungkin pelaku berlebihan, nggak mungkin. Yang berlebihan yang haram itu adalah orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam membelanjakan harta, itu yang nggak boleh. 2 itu aja Pak. Adapun salawat, zikir dan Quran, Bapak mau lebih-lebihkan, Allah belum cukup dengan itu. Ya, jadi tolong hati-hati dalam meletakkan persepsi kita, jangan ditaruh itu sebagai standar kebenaran. Mohon maaf teguran saya begini karena saya sayang Bapak. Ya, saya sayang Bapak dan saya nggak mau Bapak mati husnul khotimah. Karena Bapak sudah rajin sholat subuh. Saya doakan semoga yang hadir, terutama Bapak yang bertanya, tambah cinta Rasulullah, tambah banyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sangat cinta kepada Nabi. Allahumma ja'alna minal muksirina bi salati ala nabiyika. Ya Allah, jadikan kami orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.